Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Khairuddin, NPM 2420501064. Di sini saya akan mengerjakan tugas 7 pas korek PWM. Soalnya bisa kalian lihat di sini. Kita butuh dioda untuk rangkaian drivernya. Kemudian tip 31. Kita rangkai skematik rangkaiannya. Mega, kemudian button di pin 4. Kemudian tambahkan ground. Kemudian kita bikin rangkaian driver untuk motor DC-nya, karena tidak bisa langsung terhubung ke 4 mega. Resistor di pin 19. 1K. Oke, kemudian tip 31 sebagai transistornya, hubungkan, kemudian motor DC-nya. Kemudian kita tambahkan dioda sebagai pengaman ketika ada lonjakan pada awal nyala. Sini, ini dan sini, dan ini ke ground emitter. Kemudian kita kasih tegangan DC 12 volt untuk menghidupkan motornya, karena dia butuh supply eksternal. Volt, kita kasih namanya. Oke. Jadi seperti ini rangkaian tugas 7-nya. Kita lanjut ke pembuatan kode programnya. Kalian simpan ke file kalian masing-masing dan pilih ini. Oke. Mega 16. Oke. Kita definisikan dulu frekuensi clock yang kita pakai. 8 juta MHz. Kemudian library delay. Kemudian kita definisikan dulu nama fungsi yang akan kita gunakan sebagai konfigurasi, yaitu void fungsi pas PWM. Ini nama fungsinya, fungsi pas PWM. Kemudian kita setting input atau output dari motor dan push buttonnya, DRD. Ini untuk output dari motornya. Kemudian DDRB. Ini untuk input push buttonnya di P3, di pin 4. Kemudian kita aktifkan dulu internal pull up dari push button. Setelah itu kita panggil fungsi pas PWM-nya. Kemudian nilai dari OCR 1A awalnya itu bernilai 0. Nah, kemudian if nah, ini jika tombol ditekan maka kita kasih defront deadline 30 milisecond. Kemudian setelah itu kita kasih pengecekan kembali apakah memang benar-benar tombol ini ditekan. Kita salin. Kemudian ya, jika memang benar tombol benar ditekan, maka penekanan akan bertambah. Ini kita belum definisikan dulu. Kita definisikan dulu variabel jumlah tekannya. Kemudian setelah itu ketika benar tombol ditekan maka jumlah penekanan akan bertambah. Nah, kita kasih logika lagi if jika jumlah tekan lebih dari 4, karena kan batasnya penekanan itu 4, maka if jika jumlah tekan lebih dari 4 maka jumlah tekan sama dengan 1 akan mereset ke 1. Kemudian nah ini kondisi penekanannya. Untuk nilai OCR sudah saya share di awal tadi perhitungannya, tinggal dimasukin saja ke dalam bagian OCR-nya tersebut. Bisa kalian lihat. If jumlah tekan sama dengan 1, maka OCR nilainya itu 89. Ya. Ini untuk dati 35%. Kemudian jumlah tekan sama dengan 2, maka ininya nilainya 153. Ini untuk dati 60%. Kemudian
Jika jumlah tekan sama dengan 3, maka nilai ujarnya itu 217. Ini untuk nilai dati 85%. Kemudian jika jumlah tekan atau penekanan tombol yang keempat, maka nilainya itu 0. Artinya datinya itu 0% atau motor akan mati. Nah, kemudian kita kasih file. Terus kemudian nah ini file. Kemudian ini sebagai waktu tunggu ketika nanti ada pencabutan tombol. Kemudian kita kasih defaultnya itu 20 seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita tinggal pendefinisian fungsinya, konfigurasinya, yaitu kita setting dulu fungsi ini menjadi mode pass correct, yaitu WGM 10. Ini mode pass correctnya. Kemudian ini sebagai setting non invertingnya. Kemudian kita setting press scalernya 64 1 CS 11 kemudian 1 CS 10. Ini press scaler 64. Nah, sudah seperti ini. Mari kita cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan. Oke, sekarang kita compile lah. Oke, sukses. Kemudian kita masuk ke rangkaiannya. Nah, kalian klik kanan, edit properties, pilih program file, pilih file yang kalian simpan tadi, debug, terus kalian pilih yang hex, open. Kita setting ini 8 MHz, oke, dan oke. Dan kita jalankan. Ya, ini kondisi belum ditekan, jadi motornya belum berputar. Oke, kita akan lakukan uji coba apakah betul atau tidak. Kalian pilih ini, kemudian kalian kasih oscilloscope-nya. Nah, ini belum ada penekanan. Dan ketika kita tekan 1, nah, maka ini akan terlihat lebar pulsanya. Nah, bagaimana kita tahu pulsa ini datinya itu 35%? Nah, kalian pilih kursor, kemudian kalian pilih dari waktu on, sampai waktu onnya, kemudian sampai mau on lagi. Jadi T on, terus dia sampai sini 1 periode. Nah, nanti kita hitung berapa. Nah, ini nilainya bisa kalian lihat ini perhitungannya. Kemudian penekanan kedua, yaitu penekanan kedua kita tekan. Nah, dia akan berubah lebar pulsanya. Kita akan cek dari waktu mau on sampai mau on kembali lagi. Ini T on nya, ini sampai sini 1 periode. Nah, ini kalian hitung, bisa kalian lihat perhitungannya. Kemudian penekanan ketiga bisa kalian lihat. Ini kita tekan penekanan ketiga. Nah, dia akan berubah lebar pulsanya sesuai nilai OCR-nya. Kalian ukur dari waktu on sampai T on sampai mau on kembali. Ya, kalian ukur ini pakai rumus, bisa kalian lihat di atas. Kemudian kita lakukan tekanan keempat, yaitu kita cek oscilloscope. Kemudian tekan keempat kali. Nah, dia akan menuju ke 0. Artinya nanti dari motor DC ini akan mati. Nah, jadi karena datinya 0% juga nilainya juga 0. Ini akan mati. Nah, ini perlahan akan mati. Tidak langsung mati, tetapi perlahan dia akan mati. Bisa kita lihat. Kita tunggu saja. Jadi ketika penekanan 1 kali, datinya itu 35%. Dan tadi sudah kita ukur penekanannya, dan itu sudah benar, datinya 34,8. Kemudian ketika push button ditekan kedua kali, datinya itu 60%. Dan ketika kita ukur 60,1%. Kemudian ketika ditekan ketiga kali, datinya itu 85%. Maka pengukuran tadi yaitu 85,2%. Kemudian ketika tekanan keempat, datinya itu 0%. Jadinya motor ini akan mati. Nah, ini sudah mati. Jadi tidak langsung mati, tetapi putarnya itu langsung turun. Nah, seperti ini. Nah, itu jadi itu soal penyelesaian soal 7 pas korek PWM. Seperti itu. Terima kasih.